Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan kita di pagi hari ini, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat yang telah Allah berikan di hari ini. Semoga Allah limpahkan untuk kita semuanya hingga menjelang malam nanti, insyaallah, Allahumma amin, dan Allah berkahi untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ikhwatul Islam, sebagaimana biasanya kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bama Alim LC MHI Afrullahu taala. Dan masih pembahasannya tentang seputar larangan-larangan dalam Islam. Satu hal yang patut untuk kita ketahui bersama, apa saja yang masuk dalam larangan-larangan Islam, walaupun kita sudah mengetahui beberapa hal yang cukup banyak yang sudah disampaikan oleh beliau, dan ternyata masih banyak larangan-larangan Islam yang perlu kita ketahui bersama. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kami informasikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan Anda juga dapat kirimkan pertanyaan melalui chat di nomor yang sama di 0218236543. Tanpa kita memperpanjang waktu lagi, kita akan persilakan kepada Ustaz menyampaikan materi, dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, demikian banyaknya nikmat Allah kepada kita, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa
bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Ini satu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan semoga kita istiqamah di atas manhaj yang benar, metode beragama yang benar, yang sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu kita, para salafus saleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pembahasan kita masih seputar larangan-larangan di dalam Islam. Dan perlu dipahami ya, ketika dikatakan larangan-larangan dalam Islam, maka di sini harus dipahami ada larangan-larangan itu ada yang bersifat haram dan ada yang bersifat makruh. Dan itu bisa dilihat dari apa yang atau bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terkadang beliau mengatakan bab tahrim. Ini bab bahwa yang akan disebutkan itu berarti hukumnya haram menurut beliau. Kemudian bab karaha, bab tentang dibencinya sesuatu. Berarti apa yang disebutkan setelah itu merupakan hal yang makruh, yang hendaknya dijauhi. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi larangan-larangan dalam Islam, dalam agama kita, larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada dua tingkatan, larangan yang bersifat haram dan larangan yang bersifat makruh. Dan larangan bersifat makruh. Pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu adalah bab tentang dibencinya ya atau makruhnya seorang yang berada di masjid, kemudian dia mendengar azan dikumandangkan, lalu dia keluar. Ini hal yang dimakruhkan. Ya, kecuali sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, kecuali seorang yang memang dia mempunyai tugas, misalnya imam di masjid yang lainnya, maka dia kembali ke masjidnya untuk menjadi imam karena dia ditunggu oleh para jamaahnya. Ini insya Allah tidak mengapa. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, babu karahati raddir raihan bighairi udhrin. Bab tentang dimakruhkannya seorang ketika dia diberikan ya raihan itu jenis tumbuh-tumbuhan ya banyak di negeri Arab yang baunya harum. Ya, itu raihan namanya. Ya, kata Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang dimakruhkannya seorang yang dia diberikan ya tumbuh-tumbuhan itu yang harum tersebut, dia dimakruhkan untuk menolaknya. Ya, jadi yang dimakruhkan adalah menolak pemberian orang yang memberikan raihan itu. Ya, tentu dalam hal ini nanti akan kita bahas tentang seorang yang diberikan minyak wangi, ya juga termasuk hal yang seyogianya diterima. Jangan sampai seorang menolak kalau ada teman kita atau saudara kita ya yang memberikan pada kita minyak wangi. Ya. Jadi An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, babu karahati raddi raihan li ghairi udhrin. Bab tentang dimakruhkannya seorang menolak pemberian tumbuhan raihan tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Karena bisa jadi ada orang juga yang ada uzurnya, dia menolak. Nah, ini yang dimakruhkannya kalau dia tanpa uzur, ya, tanpa alasan kok dia menolak. Itu yang hukumnya makruh. Tetapi kalau seorang misalnya ada alasan, ada uzurnya sehingga dia menolak pemberian ya, raihan tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man urida alaihi raihan fala yaruddahu, ya, fa innahu khafiful mahmili thayyibu ar-rih. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Yang artinya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dia ditawarkan, ditawarkan, artinya diberikan, ya bukan dijual, ya tapi ditawarkan dia untuk menerima, ya dia diberikan. Barang siapa yang dia ditawarkan, ya atau dia diberikan raihan, ya maka fala yaruddahu, maka janganlah dia menolaknya. Fa'innahu khafiful mahmili atau mahmali, karena raihan itu adalah ringan, ya ringan kalau dibawa, ini tidak berat. Kemudian thayyibur rih, dan yang kedua bahwa tanaman raihan itu adalah baunya harum. Nah, jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini ya menjelaskan kepada kita, ya, apabila seseorang memberikan ya kepada saudaranya ya tumbuh-tumbuhan ya yang harum, ini kalau yang pernah pergi ke Madinah di Dzulhulaifah, di miqatnya Ahlul Madinah ketika akan umrah, di situ ada tumbuh-tumbuhan raihan, ya ada tumbuh-tumbuhan raihan. Nah, itu baunya harum, ya baunya harum. Nah, barang siapa yang dia diberikan raihan, maka jangan dia menolaknya, Karena apa? Kata Rasulullah SAW, karena tidak berat membawanya. Ya, lagi pula baunya harum. Nah, ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita adab. Ya. Ketika seorang memberikan pada saudaranya sesuatu, tentu yang diinginkannya adalah agar saudaranya menerima sesuatu pemberian itu. Ya, dan ini bagian dari adab, ya, supaya tidak mengecewakan orang lain. Ya. Kecuali kalau seorang mempunyai uzur, punya alasan, ya ini ya dia boleh menolak kalau ada alasannya. Tetapi kalau tidak ada alasannya, hendaknya dia menerima. Jadi ini adab di antara adab seorang muslim. Ya, ketika dia diberikan sesuatu oleh saudaranya, nah untuk menyenangkan saudaranya itu, ya hendaknya dia menerima. Ya, termasuk juga dalam hal ini adalah minyak wangi, ya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk misalnya botol, diberikan satu botol pada kita, ataupun diberikan sedikit untuk kita menggunakannya, karena kita akan jumpai banyak. Ya, di beberapa tempat, apalagi di Timur Tengah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika sedang duduk, ada orang di samping kita yang dia menawarkan minyak wangi. Ya, dia menawarkan minyak wangi, yaitu dengan dia menyuruh kita menggosokkan di tangan kita, kemudian kita gosokkan di bagian badan kita. Nah, ini juga termasuk. Jadi pemberian yang dimaksud sini, ya ketika seorang memberikan minyak wangi, ya ada yang berupa, kadang-kadang mereka berikan satu botol, ya ini silakan, ini hadiah dari aku misalnya, diterima, ya kemudian atau juga diberikan untuk kita memakainya, juga ini termasuk di antara adab-adab yang baik adalah hendaknya seorang tidak menolak pemberian tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu atib. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau adalah seorang yang berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ketika beliau Rasulullah di Madinah, maka ibu Anas bin Malik yang namanya Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang membawa putranya Anas bin Malik untuk menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayan beliau. Dan Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW semenjak itu sampai beliau wafat. Makanya Anas bin Malik benar-benar mengetahui, ya benar-benar menyaksikan ya, adab-adab Rasulullah SAW. Ya, salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini
Kata beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib. Beliau dahulu beliau tidak menolak kalau diberikan minyak wangi. Ya, jadi Rasul alaihissalam tidak menolak kalau beliau dihadiahkan atau diberikan minyak wangi. Nah, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran yaitu tentang dianjurkannya menerima hadiah. Baik itu raihan, baik itu tanaman yang harum ataupun yang kedua berupa minyak wangi ya, atau hadiah yang lainnya selama itu benar-benar hadiah yang diberikan oleh teman kita dengan penuh keikhlasan atau kita berikan pada teman kita dengan penuh keikhlasan, maka seyogyanya kita menerima ya, tidak menolak. Ini ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan demikian itu akan mempererat hubungan ya, pertemanan, persahabatan seorang dengan saudaranya. Ya, kalau kita saling memberi hadiah, saling menawarkan, saling memberikan hadiah, ini akan menumbuhkan ya rasa cinta diantara orang-orang yang bersahabat. Kemudian bahwa perlu diketahui, ya, minyak wangi itu adalah sesuatu yang banyak digunakan ya, oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau dan ulama-ulama kaum muslimin. Ya, apabila kita datang ke majelis mereka, ya, hadir di majelis mereka, kita akan melihat, bahkan mencium bau harumnya mereka. Karena minyak wangi ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa minyak wangi itu adalah makanannya ruh. Ya. Jadi ruh ini senang kepada harum-haruman. Ya. Senang kepada yang harum, yang baunya menyenangkan. Dan ini akan juga disebutkan oleh beliau, akan membuka ya, otak seseorang. Ya, dia akan terbuka otaknya setelah dia menerima atau mencium misalnya minyak wangi. Ya, dan ini adalah adab para ulama-ulama, para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu ketika mereka di majelis ilmu. Ya. Sehingga rasa harum ini akan menyenangkan orang yang berada di samping kita. Ya, ketika dia merasakan bau harum itu dan tidak mengganggu. Karena kalau seorang datang di masjid misalnya atau di majelis ilmu, ketika seorang sholat atau duduk di majelis ilmu ya, dalam keadaan rasa bau yang kurang sedap, ini akan mengganggu orang yang berada di sampingnya ya, ketika sholat atau orang yang ada di majelis ilmu itu ya. Apalagi kalau bau tidak sedap itu sangat terasa ya, maka seorang hendaknya dia baik itu sebagai seorang guru atau muallim atau syekh atau alim, ketika dia akan mengajar, demikian pula para penuntut ilmu hendaknya yakni menggunakan atau memakai minyak wangi ya, karena ini akan menyegarkan jiwa seseorang ya, menenangkan pikirannya dan dia menerima pelajaran dengan baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, kata beliau yaitu karena Rasulullah SAW la yaruddu al-atib, bahwa Rasulullah SAW beliau tidak menolak kalau diberikan minyak wangi. Ini sudah kita jelaskan. Maka kita melihat bahwa Islam mengajarkan adab yang luar biasa kepada kaum muslimin ya, adab yang sangat indah, adab yang akan menyatukan hati sesama kaum muslimin ya, dan juga akan menanamkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Nah, apabila kita amalkan adab-adab ini, tentu kita akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kemudian bab yang berikutnya ya, babu karahatil madhi fil wajhi liman khifa alaihi mafsadatun min ijabin wa nahwihi wa jawazuhu liman amina dhalika fi haqqihi.
Bab yang berikutnya yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang dimakruhkannya ya seorang memuji seseorang di depannya atau di mukanya, ya, apalagi orang yang dia khawatir, ya, kalau dia terfitnah dengan pujian itu, ya, karena manusia ada dua macam. Ada orang ketika dia dipuji di depannya, dia itu biasa-biasa saja, kemudian dia kembalikan alhamdulillah semua dari Allah Ta'ala. Ya, kita ini tidak memiliki sesuatu, semua apa yang kita dapatkan semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada juga manusia yang apabila dipuji di depannya, maka dia akan bisa terfitnah dengan pujian itu, ya, sehingga bisa sampai kepada riya, sampai kepada yang lainnya yang dapat merusak amalnya. Ya. Nah, oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah membuat satu bab di sini, bab dimakruhkannya memuji seseorang di depannya, apalagi orang yang dikhawatirkan dia akan tertimpa satu hal yang jelek dalam dirinya ketika dia dipuji depan orang. Seperti i'jab bin nafs. Dia akan kagum dengan dirinya, merasa dirinya hebat, merasa diri paling ini dan paling itu. Nah, ini bahaya kalau kita muji di depannya. Tetapi kalau kita tahu bahwa ada orang lain yang jika dipuji, dia tidak terpengaruh oleh pujian itu, ya. Makanya saya katakan tadi manusia ada dua macam. Ada orang yang ketika dia puji dia tenang, dia kembalikan itu semua kepada Allah Ta'ala dan tidak muncul dalam dirinya al-i'jabu bin nafs, tidak muncul dalam dirinya kekaguman pada dirinya, ya. Sedangkan yang tipe yang kedua, ada orang yang bisa takjub dengan dirinya, yang merasa dirinya paling hebat, merasa diri paling paling berhasil dan seterusnya. Nah, kita melihat, ya, karena bab ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bagi mereka yang bagi kita yang mengetahui bahwa orang ini kalau dipuji di depannya itu akan membanggakan dirinya, ini jangan dipuji di depannya. Tapi kadang-kadang ada orang yang biasa-biasa saja. Dia dipuji, disebutkan misalnya keberhasilannya atau yang lainnya, dia tenang, ya, dan dia kembalikan pada Allah Ta'ala. Nah, yang kedua ini boleh, ya, yang kedua ini boleh. Kalau orang ini aman dari terfitnah oleh rasa ujub dalam dirinya. Kalau yang pertama tadi itu tidak dibenarkan, ya, dimakruhkan, karohah. Kata An-Nawawi dimakruhkan. Nah, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, ya, al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin, ya, wa yutrihi fi al-madhati. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang menyanjung, ya, orang lain, ya, dan dia dia memuji dengan luar biasa kepada orang itu. Rasulullah mendengarnya, ya. Faqal, maka beliau bersabda ketika mendengar seseorang memuji saudaranya dan berlebihan, ya. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahlaktum, ya, ahlaktum atau qata'tum dhahra ar-rajul. Yani kamu yang memuji pada orang ini, kamu telah membinasakan orang ini, ya. Atau kamu telah memukul punggungnya, atau memotong punggungnya, ya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita melihat dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, dan ini memang hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memperdengarkan, ya, kejadian itu di hadapan Rasulullah SAW, ya. Jadi beliau mendengar sendiri seseorang memuji orang lain di depan beliau dan pujian yang luar biasa. Maka beliau menegur orang yang memuji, ya, orang yang memuji tadi
memuji saudaranya dan berlebihan, ditegur oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, ahlaktum, kamu ini telah membinasakan orang ini. Kamu telah memotong punggung orang ini. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa ini perbuatan yang tercela. Ya, perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh yang memuji. Maka ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasul Alaihi Wasallam sendiri, beliau sebagai manusia termulia, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, ya, beliau tidak mau dipuji secara berlebihan. Ya. Bahkan beliau dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, beliau berpesan kepada umat ini agar jangan ghulu terhadap diri beliau, jangan berlebihan terhadap diri beliau. Ya. Kata beliau, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku. Ya. Sebagaimana Nasara berlebihan dalam memuji ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fa innama ana abduhu. Sesungguhnya aku ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Ya, ya, faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah, yani Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Jadi beliau menginginkan dari umatnya menempatkan diri beliau pada tempatnya. Beliau sebagai hamba Allah sama dengan yang lainnya. Ya. Kemudian beliau sebagai Rasulullah. Ini yang membedakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya. Ya, kalau kita manusia biasa, kita bukan Rasul. Kita tidak diamanahi risalah oleh Allah Ta'ala. Tapi beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau ingin agar umat beliau, yaitu menempatkan beliau pada tempatnya. Makanya Allah menyuruh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan pada manusia, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad. Ya, katakanlah wahai Muhammad. Ini firman Allah kepada Rasulullah SAW. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Perbedaannya yuha ilayya. Ya. Perbedaannya aku diberi wahyu oleh Allah. Ya, jadi seorang rasul diberikan risalah oleh Allah untuk menyampaikan pada umat manusia, itu perbedaannya. Maka kita tidak boleh berlebihan. Ya, kepada Rasulullah SAW dalam memujinya sampai mengatakan Rasulullah mengetahui ilmu al-qalam, ilmunya Allah yang ada di arsy. Ya, ini adalah perkataan-perkataan yang hulu, yang berlebihan kepada terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun perkataan Sayyiduna yang juga harus kita pahami. Perkataan Sayyiduna ini hal yang dibolehkan di luar sholat. Ya, di luar sholat. Ya, kita misalnya menyebutkan, ya, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah, kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ya, silakan. Kalau di luar sholat, mungkin ketika seorang berpidato, ketika dia berceramah. Namun di dalam sholat kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentang bagaimana cara kita bersolawat kepada beliau dalam solat kita. Nah, maka jangan ditambahi. Cukup apa adanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi apabila kita cermati semua lafaz-lafaz atau redaksi-redaksi salawat yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika duduk tasyahud, ya, itu kita tidak akan menjumpai satupun dari riwayat itu ada kata Sayyidina. Ya. Nah, marilah kita mengikuti tuntunan beliau, kita mengikuti ajaran beliau. Ya, nah ini yang harus kita pahami betul. Jadi dalam sholat hendaknya kita menghindar dari menggunakan kata Sayyidina. Tetapi kalau di luar sholat silahkan. Ya, karena memang beliau adalah Sayyiduna. Kalau Nabi SAW bukan Sayyiduna, lalu siapa Sayyiduna? Seandainya beliau bukan Sayyiduna, itu siapa Sayyiduna? Oleh karena itu, mari kita tempatkan sesuatu pada tempatnya.
Ya, kita tempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga kita insya Allah selamat ya kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hal penting juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini ya. Apabila seorang terfitnah, ya, terfitnah artinya dia itu diuji oleh Allah Taala, ya, dengan apa? Senang dipuji, ya. Maka hendaknya dia ya menekan perasaan itu, berupaya untuk menghilangkan perasaan senang dipuji itu, ya. Dan dia mohon pada Allah Taala, ya Allah bersihkanlah hati aku dari cinta kepada pujian. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Allah zat yang maha kuasa untuk merubah seseorang, untuk memberikan kepada seseorang apa yang dipinta oleh seseorang. Ya, karena ada sebagian manusia memang senang dipuji. Kalau dipuji dia seakan-akan di atas angin, lupa dirinya. Auzubillah. Ya, ini sifat yang tidak baik, sifat yang jelek. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, ya. Ketika ada orang memuji kepada saudaranya, kata beliau, kamu telah membunuh orang ini, kamu telah membinasakan orang ini. Jadi pujian itu ya, atau rasa senang kepada pujian bisa jadi akan membinasakan seseorang. Ya, naudzubillah, akan menggugurkan amal-amalnya. Kalau dia memang riya, senang dipuji, ya, senang disanjung, sedih kalau tidak disanjung. Ya, kalau tidak disanjung, wah, tidak enak perasaannya, tidak nyaman hatinya. Ya, ini berbahaya. Dan masing-masing mengetahui tentang dirinya masing-masing. Mari kita introspeksi diri, kita melihat diri kita, ya, apa ada sifat itu atau tidak. Kalau sifat itu ada, segera kita ini mujahadatul nafs, melawan hawa nafsu itu, melawan sifat tersebut, ya, melawan sifat tersebut. Jangan sampai kita membiarkan sifat itu ada dalam diri kita, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah zat yang maha memberi pertolongan pada hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul tulus dalam memohon pertolongan pada Allah Taala. Ya, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Ya, karena ini banyak hal-hal yang kita jumpai di tengah masyarakat pada sebagian orang, ya, ketika dipuji luar biasa, ya, tapi kalau tidak dipuji dia kecewa, ya, hatinya sedih, ya. Kok aku tidak dipuji? Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah. Kita mohon pada Allah Ta'ala keselamatan dari sifat tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Jadi hadis yang kita dengar tadi itu termasuk melarang kita memuji seseorang di depannya. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang disebut orang itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'athna alaihi rajulun khaira. Ketika orang ini disebutkan namanya di depan Rasulullah SAW, lalu ada orang lain di kalangan sahabat juga yang memuji orang tersebut, ya, ya, yang memuji orang tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam waihak. Maka Nabi SAW berkata pada orang itu, celaka kamu, ya. Qata'ta unuqa sahibika. Kamu telah menyembeli atau mematahkan, kamu telah mematahkan leher saudaramu. Ya. Yaquluhu miraran, dan beliau mengulang-ulangi, waihak qata'ta unuqa sahibika. Ya. Yakni kamu ini satu perbuatan yang tidak baik, ya, celaka, ya, karena kamu telah memotong atau memutus leher saudaramu. Beliau mengulangi kata-kata ini. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengarahkan sekarang, in kana ahadukum madihan la mahalata. Kalaupun seseorang di antara kalian, ya, dia memang harus memuji orang itu, artinya menyebutkan kebaikan orang itu, falyaqul,
ahsibu kadza wa kadza. Maka hendaknya dia mengatakan, menurut perkiraan saya, ya, saya menganggap orang ini baik. Ya, jadi ahsibu kadza wa kadza. Ya, menurut saya, ya, sepengetahuan saya, bahwa orang ini adalah orang yang baik. Misalnya dengan kalimat tersebut. Jika ana yura annahu kadzalik. Ya, kalau memang dia mengetahui bahwa orang itu baik, ya. Ya, wa hasibuhu Allah. Ya, dan Allah yang, jadi ada tambahan kalimat Allah yang lebih mengetahui tentang orang tersebut. Jadi hendaknya dia mengucapkan ahsibu kadzalik, ya, atau ahsibu annahu khairun, ya, wallahu hasibuhu. Ya, menurut saya orang ini baik, tapi saya kembalikan pada Allah. Allah yang lebih mengetahui, Allah yang akan yang mengetahui orang ini. Jadi ini kalimat-kalimat. Kemudian ada tambahan lagi, wala yuzakka, kata Nabi SAW, wala yuzakka 'ala Allahi ahadun. Ya, dan tidak boleh seorang diberikan pujian, ya, disanjung, ya, dengan mengatasnamakan Allah. Ya. Artinya kalaupun kita memuji orang itu, maka kita mengucapkan Allah hasibuhu. Allah yang lebih mengetahui tentang orang ini, wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Dan aku tidak memberikan pujian atau mensucikan seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Karena apa? Allah lebih mengetahui. Ya. Jadi kita hanya mengatakan sepengetahuan kita. Namun apa dibalik orang ini? Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Makanya kita mengatakan misalnya, ya, menurut saya si fulan ini baik orangnya. Ya. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Tapi saya tidak mensucikan orang ini di hadapan Allah. Karena Allah lebih mengetahui tentang orang ini. Nah, ini juga di antara adab-adab kita. Pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, apa yang kita ketahui, ya, itu Allah lebih mengetahui. Ya. Seorang lihat, ya, misalnya para pemirsa melihat, wah, Ustadz ini Masya Allah, tapi kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Para pemirsa tidak tahu saya ini siapa sebenarnya. Ya. Tapi secara lahir kelihatan orang ini baik, gitu saja. Wallah hasibuhu. Allah yang lebih pantas untuk menghisap orang ini, mengetahui orang ini. Ya. Atau kalimat wala uzakki 'ala Allahi ahadan, dan aku tidak akan mensucikan seseorang di hadapan Allah. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang orang tersebut. Nah, ini di antara kalimat-kalimat yang seyogianya diucapkan, ya, ketika seorang memuji seseorang. Ya, ketika seorang memuji seseorang di hadapan orang lain. Ya. Nah, jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Tatkala kita memuji seseorang, karena memang orang ini yang kita tahu orang ini baik, ya, maka tetap kita kembalikan ilmu kepada Allah Ta'ala. Ya. Oh, fulan Masya Allah orang yang baik. Fulan Masya Allah orang yang dermawan. Ya. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Wallahu hasibuhu. Dan aku tidak mensucikan seorang di hadapan Allah, dan Allah yang lebih mengetahui, ya, Allah akan menghisap orang ini di hadapannya. Nah, ini kalimat-kalimat untuk kita menyerahkan, ya, hakikat orang itu yang mengetahuinya hanya Allah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menilai sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dan itulah yang kita diperintahkan. Ya. Al-hukmu bil-zahir. Kita menghukumi seseorang itu dengan apa yang tampak pada orang itu. Adapun yang tersembunyi, wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, tatkala seorang, ya, dia memuji orang lain, hendaknya, ya, pujian yang diberikan pada orang itu, ya, berdasarkan, ya, prasangka baik, husnudzan pada orang ini. Karena sesuai dengan apa yang diketahui, ya, orang ini memang begitu. Jadi kita tetap berprasangka baik, ya, sesuai dengan apa yang kita mengetahui. Ya, tapi jangan kita pastikan
Oh, saya tahu orang ini pasti surga. Dari mana kamu tahu orang ini surga? Karena kadang-kadang ada orang, saudara kita, misalnya ada yang meninggal, kaum muslimin, ya, orangnya Masya Allah baik. Ya. Itu kadang-kadang ada orang yang langsung menyebutkan, wah pasti orang ini di surga. Nah, ini termasuk kalimat yang tidak benar diucapkan. Tetapi kalau kita doakan orang ini, Masya Allah orang ini, semoga Allah masukkan dia dalam surga, semoga dia termasuk ahlul jannah, itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Karena kita berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi memastikan, pasti orang ini di surga. Ya. Pasti dia telah ketemu dengan ayahnya atau ibunya atau saudaranya, misalnya, seperti itu. Di surga. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Sebaliknya, ketika kita melihat ada orang yang sepengetahuan kita orang ini buruk dalam perbuatannya, ya, mungkin dia selalu berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal orang itu, ya, maka kita tidak boleh mengatakan wah ini pasti min ahli nar, ini pasti termasuk ahli neraka, ya, karena saya tahu betul tentang perbuatannya, misalnya demikian. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Tetapi kita mendoakan selama dia orang muslim, semoga Allah mengampuni orang ini, semoga Allah memaafkan orang ini. Ya, jadi ini yang sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Ya. Karena yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menilai seseorang sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ya. Sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dan ini termasuk juga adab-adab di dalam seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya, ketika melihat orang itu berbuat baik, ya, maka hendaknya kita sepengetahuan kita bahwa orang ini baik. Ketika melihat orang itu berbuat jelek, ya kita berdoa semoga Allah mengampuni orang tersebut. Ya, semoga Allah mengampuni orang tersebut. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita, ya, ketika Nabi SAW melarang seorang memuji terhadap orang lain, ya, kemudian beliau mengatakan kalaupun kamu harus memuji orang itu karena orang ini baik, maka hendaknya ada ucapan wallahu hasibuhu, dan Allah yang mengetahui orang ini, yang akan menghitung orang ini. Atau dengan mengatakan wala uzakki 'alallahi ahadan, dan saya tidak mensucikan orang ini atau seseorang di hadapan Allah. Ini supaya kita ini selamat. Karena bisa jadi apa yang kita puji pada orang ini ternyata di sisi Allah, dalam pandangan Allah tidak seperti realitanya. Bisa jadi demikian. Makanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi orang itu misalnya kita cela, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang pelaku maksiat kemudian meninggal. Orang ini pasti ahlun nar, misalnya. Ini juga tidak dibenarkan. Karena kita tidak tahu apa di balik apa yang dia lakukan. Mungkin yang kita lihat kemaksiatan, tapi di balik itu kita wallahu a'lam, bisa jadi ada amal kebaikan yang dia lakukan hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni orang itu dengan perbuatan baik tersebut, kita tidak mengetahui. Maka kita berharap semoga orang ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Hammam ibn al-Harith an al-Miqdad radhiyallahu anhu, dari Hammam ibn al-Harith, dari al-Miqdad radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kata Miqdad radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang dia memuji Utsman bin Affan radhiyallahu an, fa'amida al-Miqdad fajatha ala rukbatayhi. Maka al-Miqdad kemudian mengambil pasir, ya, dan pasir itu diletakkan disiram di dua lutut orang itu. Orang yang memuji Utsman bin Affan. Ya, langsung dia praktekkan. Ya, jadi Al-Miqdad mendengar seseorang memuji Utsman bin Affan. Kemudian Al-Miqdad mengambil pasir lalu diletakkan di depannya orang itu, di dua lututnya. Ya, di rukbati, dua lututnya. Faja'ala ya'thu fi wajhi. Ketika orang itu memuji
Utsman bin Affan, Mikdad mengambil pasir, dia letakkan di depannya. Depannya Mikdad, bukan di dekat lututnya Mikdad. Faja'ala yahfu bi wajhihi al-hasba. Kemudian dia mengambil pasir itu, yakni al-hasba, ini pasir yang ada batu-batunya kecil. Ya, kemudian dia menyiram di muka orang itu. Orang yang memuji Utsman bin Affan. Faqala lahu Utsman, ketika Utsman bin Affan melihat perbuatan Mikdad yang menyiram debu di depannya, pasir depan orang itu, di mukanya orang itu, maka Utsman bin Affan mengatakan, "Masya'nuka?" Kenapa sih kamu ini? Utsman bin Affan bertanya kepada Al-Mikdad. Faqala, maka dijawab oleh Mikdad. Ya, Al-Mikdad menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin," kalau kamu menemui, kamu melihat orang-orang yang memuji, ya, fa'thu fi wujuhihim turab, maka ambil debu, siram di wajahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi di sini apabila kita cermati hadis ini, kita melihat Al-Mikdad dia melaksanakan secara lahir, ya, secara teks apa yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mendengar ada orang yang memuji, ya, maddahin, tukang-tukang puji, ambil pasir, kemudian letakkan di wajahnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, ya, ketika seorang memahami satu nas, ya, Quran atau hadis, ya, dan ini dibolehkan, bahwa dia lakukan sesuai dengan zahirnya nas itu, sesuai dengan apa yang tampak dari nas tersebut, ya. Karena bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah bahasa Arab, ya, adalah bahasa Arab, bahasa yang dipahami. Maka yang dipahami oleh Al-Mikdad radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah memerintahkan ambil pasir, siram di wajahnya, ya beliau lakukan hal tersebut. Ya. Ini menunjukkan pada dasarnya melaksanakan satu nas, ya, itu adalah sesuai dengan apa yang dipahami. Ya, ini. Nah, mengapa demikian? Ya, karena itulah yang dipahami dari nas tersebut. Ini pada dasarnya demikian. Kemudian yang kedua yang kita ambil juga dari apa yang disebutkan oleh hadis ini, pelajaran dari hadis ini, bahwa kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat cepat dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi mereka praktekkan apa yang diarahkan oleh Rasulullah dipraktekkan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mikdad. Semua yang dilakukan oleh Mikdad terhadap orang yang memuji Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan juga tidak mencegah, dia hanya tanya, kenapa kamu lakukan hal itu? Ya. Utsman bertanya kepada Al-Mikdad, kenapa kamu lakukan hal itu? Kata Mikdad, aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Utsman diam. Ya. Utsman diam ketika mendengar bahwa apa yang dilakukan itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita melihat dalam kejadian ini juga, ya, dalam kejadian ini juga kita melihat, ya, bahwa ada sebagian dari sunnah Nabi SAW yang bisa jadi belum tersampaikan kepada sebagian sahabat. Sebagaimana Utsman bin Affan bertanya, kamu kok lakukan hal itu? Ternyata Al-Mikdad telah mendengar hadis dari Rasulullah yang belum didengar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kadang-kadang hal itu bisa terjadi.
Ya, sebagian hadis belum tersampaikan pada sahabat yang lainnya. Sebagaimana dalam kejadian ini. Kemudian bahwa pelajaran yang diambil dari hadis ini juga tentang penukilan hadis itu dari orang-orang yang terpercaya. Makanya dalam ilmu hadis ada syarat-syarat ya sahihnya satu hadis. Kalau memenuhi syarat sahih maka dia sahih. Syarat ini pada orang-orang periwayat hadis itu. Kalau seandainya di antara periwayat ada yang pembohong, ya, atau ada yang lupaan, ya, maka itu derajatnya turun. Kalau ada pembohong berarti disebutkan hadisnya misalnya hadis palsu, itu paling rendah. Atau hadis dhaif misalnya. Ya, kalau orang yang lupa, ya, itu derajat hadisnya dari sahih turun ke hasan, jadi baik. Ya, karena dia lupaan misalnya orang ini. Atau kurang fasih dalam meletakkan harokat di dalam hadis. Ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana para ulama hadis di dalam melaksanakan atau di dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Makanya kemudian muncul ilmu isnad. Ya. Mempelajari siapa orang-orang yang meriwayat hadis ini. Ya, karena dulu terjadi banyak firqah, ada orang yang berbohong, ada orang yang cari keuntungan duniawi, dengan membuat hadis misalnya, maka kemudian muncullah ulama-ulama hadis, mereka yang menyaring hadis-hadis sahih, ya, dan yang mana hadis yang sahih, mana yang dhaif atau mana yang palsu. Ini dilaksanakan oleh para ulama-ulama hadis. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini, yakni hadis-hadis Nabi SAW telah terpisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, ya, dan seterusnya dalam pembagian-pembagian tentang macam-macam derajat hadis. Ya, jadi ini pentingnya ilmu hadis. Maka kita melihat di sini Utsman bin Affan, ya, ini pelajaran yang diambil yang terakhir ini dari dari sikap Utsman bin Affan radhiyallahu an yang menerima apa yang disampaikan oleh Al-Miqdad, ya, oleh Al-Miqdad radhiyallahu an. Ya, jadi karena Al-Miqdad juga seorang sahabat, Utsman juga seorang sahabat. Maka sahabat itu tidak diragukan tentang kejujuran mereka, ya, tentang apa yang mereka sampaikan dari Rasulullah itu adalah benar-benar amanah, dan mereka orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka pula kita mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal seperti ini juga perlu diingatkan kepada kaum muslimin, ya, karena apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, tentu ya juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan ketika seorang akan mengamalkan hadis ini, ya. Ya, walaupun pada dasarnya silakan diamalkan. Namun kita tentu harus dengan memberi peringatan, dengan nasihat yang baik misalnya. Karena tidak sama antara zaman mereka para sahabat Nabi SAW dengan zaman kita ini. Ya, manusia-manusia berbeda, ya, kemudian juga kesolehannya berbeda, tingkatan-tingkatan kesolehannya berbeda, dan seterusnya. Maka dari itu ini pelajaran yang baik, ya, untuk umat ini. Ya, yang pertama adalah jangan bermudah-mudah dalam memuji seseorang, ya, apalagi di depan orang itu, ya. Ini akan berdampak buruk, ya, seperti yang sudah dipaparkan secara panjang lebar, ya, tadi kita jelaskan. Baik, ini ada dua hadis yang ibarat dua macam hadis yang disebutkan dalam yang kita bahas tadi ini. Maka para ulama menyebutkan bahwa di satu sisi ada hadis-hadis yang melarang memuji seorang di depannya, tapi juga ada hadis-hadis yang membolehkan. Makanya para ulama kemudian memadukan antara dua jenis hadis ini. Ada hadis yang melarang memuji seseorang di depannya, ada hadis yang juga membolehkan.
Para ulama menyatukan hadis ini atau mendudukkan dua hadis yang terkesan, ya, atau dua macam hadis yang terkesan bertentangan ini dengan mengatakan, in kana mamduh indahu kamal iman wa yaqin, ya, wa riyadhatun nafs. Kalau seorang, ya, yang dipuji itu adalah orang yang kita tahu betul orang yang dipuji ini orang ini baik. Orang ini tidak tidak terperdaya, ya, dengan pujian, ya, kalau dia dipuji, ya, dan dia tidak akan tidak akan tertipu dengan pujian manusia, maka bagi orang ini boleh dipuji. Kalau kita tahu orang ini, masya Allah, orang ini tidak mudah terfitnah dengan pujian. Ini jenis yang pertama, berarti itu dibolehkan memuji kalau orang ini kita tahu orang ini tidak akan terbawa, tertipu, terperdaya dengan pujian kepada dia. Sebaliknya, yang kita dilarang adalah orang yang kalau kita tahu orang ini, oh dia ini sangat haus dengan pujian, senang pujian, senang disanjung. Nah, ini yang kita dilarang memuji orang seperti ini di depannya. Karena kita tahu orang ini bahwa dia senang dipuji, senang disanjung, ya, dan dia bisa terperdaya, dia bisa tertipu dengan pujian manusia kepadanya. Ini yang kita tidak boleh kita memujinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa ada hadis-hadis yang memuji? Rasulullah memuji sebagian sahabat. Ini contoh yang membolehkan. Jawabannya ada. Contohnya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah menyebutkan pintu-pintu surga itu dari bagian ibadah-ibadah seorang. Orang yang orang yang ahli sholat, dia masuk dari pintu sholat. Orang yang ahli sedekah, dia masuk dari pintu sedekah, dan seterusnya. Ya. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, apakah ada manusia atau di antara umatmu ini yang masuk dari semua pintu-pintu itu? Pintu sedekah iya, pintu sholat iya, pintu puasa iya. Maka Rasulullah mengatakan iya. Ya. Jadi ada seorang misalnya dari umat ini yang dia melakukan banyak amal-amal soleh itu, dia masuk dari pintu-pintu itu. Ya. Ada yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq, ya, arju an takuna minhum, ya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau Abu Bakar salah seorang di antara mereka, orang-orang yang masuk surga dari banyak pintu-pintu kebaikan. Nah, ini contoh beliau memuji Abu Bakar Siddiq karena beliau tahu siapa Abu Bakar Siddiq, ya, beliau mengetahui, mengenal betul siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian juga kita melihat bagaimana Rasulullah memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, tentang keberaniannya, ketegasannya, ya. Bahkan kata beliau, "Ma ra'aka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika." Tidaklah, ini beliau ucapkan kepada Umar bin Khattab, tidaklah syaitan, ya, melihat engkau berjalan di satu jalan, melainkan syaitan itu cari jalan yang lain, ya, karena takutnya pada Umar bin Khattab, ya, sikap tegasnya, ya, dan seterusnya. Jadi contoh juga pujian, ya. Maka kalau ada orang yang benci pada Umar bin Khattab, ya sama ada perlakuan syaitan, ya, caci maki, benci, ya. Umar bin Khattab jalan ke utara, dia ke selatan, ya. Umar bin Khattab mengatakan begini dan begitu, lalu celah-celah Umar bin Khattab. Ini sama dengan perilaku syaitan, ya. Jadi hati-hati, ya. Kita semua para sahabat, apalagi al-Khulafa ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ini berada di hati kaum mukminin. Kita mencintai mereka, ya, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka, ya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka, kita bisa melihat mereka, ya, para ashab Nabi SAW, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, ya. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ya. Jadi apa yang disebutkan tadi itu, ya, tentang Abu Bakar Siddiq misalnya dalam kisah atau dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beliau orang yang insya Allah akan masuk dari sejumlah pintu-pintu surga. Dengan pula Umar bin Khattab yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan keutamaan mereka. Demikian pula Utsman bin Affan, pula Ali bin Abi Thalib. Ya, masing-masing mereka mempunyai keutamaan. Ya, ya, secara pribadi masing-masing memiliki keutamaan yang Rasulullah SAW menyebutkan tentang mereka. Ya, tentang Utsman bin Affan, ya, contohnya adalah yang mana beliau orang yang para malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Ya. Para malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Ya. Dan masih banyak hadis-hadis tentang keutamaan Utsman bin Affan. Tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya. Rasulullah menyebutkan bahwa aku akan berikan bendera ini besok pagi kepada orang yang mana dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ternyata di pagi hari Rasulullah memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini semua menunjukkan ini keutamaan terutama al-khulafa ar-rasyidun yang kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berpegang kepada sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ya, setelah aku. Ya, Abu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan gerahang-gerahang kalian. Ini peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah mereka. Nah, ini yang kita diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, maka kembali kepada pemahaman para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, dalam beragama, ini adalah perintah Rasulullah SAW, perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah salafiyah, bukan dakwah yang baru, ya, bukan dakwah yang yang dibuat-buat oleh manusia, tidak. Tapi dia adalah perintah dari Allah dan Rasulnya kepada umat ini untuk mengikuti jalannya mereka. Ya, untuk mengikuti metode mereka dalam mereka beragama. Ini khususnya dalam beragama yang kita bicarakan ini tentang beragama, dalam memahami agama Allah, menjalani agama Allah, dalam berdakwah menyuruh manusia kepada Allah. Hendaknya kita mengikuti manhaj salafus saleh. Kita tidak bicara masalah teknologi, ya, atau ilmu pengetahuan, ya. Jadi kita bicara masalah bagaimana metode kita beragama. Ya. Adapun ilmu pengetahuan, masya Allah, kita bersyukur pada Allah Taala. Ya, dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang banyak memberikan kemudahan di dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam hal-hal yang baik. Maka ini selama kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka ilmu pengetahuan dan teknologi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, adapun dalam memahami agama Allah, kita kembali kepada pemahaman para salafus saleh. Jadi kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang disebut oleh para ulama dengan al-qurun al-thalathah al-mufaddalah. 3 generasi pertama yang utama dari umat ini. Sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Semoga Allah tetapkan kita di atas manhaj mereka, dalam metode mereka dalam beragama, ya, dan istiqamah di atasnya, ya, sampai akhir dari kehidupan kita. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, dan masih ada waktu insyaAllah kurang lebih 10 menit, ya, atau 15 menit untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz. Satu materi yang sangat luar biasa, Masya Allah, faedah yang telah disampaikan oleh beliau untuk kita semua, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati roja semuanya, para sahabat roja semuanya, yang menjelaskan tentang larangan-larangan Islam yang kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan alhamdulillah telah dipaparkan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan.
Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Kami persilakan Anda menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan di chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama dari telepon yang masuk ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ya, silakan Umu Abdurrahman. Ustaz, apakah diperbolehkan kita membaca doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di setiap sujud di dalam salat? Diperbolehkan atau tidak ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Baik, dari pertanyaan Abdurrahman ya di Tangerang, secara umum ya kalau kita lihat dari dalil misalnya, sebetulnya boleh saja seorang ya berdoa dengan doa tersebut ya ketika dia sujud ya. Namun menurut kami wallahu a'lam mungkin sesekali ditinggalkan. Karena apa? Nanti seakan-akan dianggap itu wajib baca di dalam sujud. Jadi sesekali ditinggalkan. Ya, baca doa yang lainnya. Tapi intinya bahwa doa dalam sujud itu dibolehkan. Ya, bahkan itu kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala di saat dia sujud. Maka itulah saat kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutama kalau seorang sholat sendirian, silakan dia perpanjang sujudnya, ya. Dan sujud yang dibaca doa padanya tidak hanya sujud terakhir. Ini juga karena sebagian kaum muslimin ada yang memahami bahwa membaca doa itu hanya pada sujud terakhir dalam sholatnya. Ini tidak ada dasarnya. Jadi yang ada adalah pada setiap sujud. Di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, sujud pertama, sujud kedua, silahkan perbanyak doa. Terutama ketika kita sholat sendirian. Adapun jika seorang laki-laki atau seorang wanita dia menjadi imam di kalangan wanita misalnya, atau laki-laki menjadi imam, dia boleh berdoa, cuma tetap harus memikirkan jamaahnya, pikirkan makmumnya. Karena kalau terlalu dipanjangkan, ada orang-orang yang punya kebutuhan, ada orang tua dan seterusnya, ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihissalam. Jadi doa sewajarnya. Tetapi kalau sholat sendirian, seorang silahkan dia perpanjang dan perbanyak doa dan penuh ikhlasan dan sungguh-sungguh dalam sujudnya. Jadi inti dari apa yang ditanya tadi, ya, bahwa membaca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dalam sujud, bahkan dalam setiap sujud, itu pada rasanya boleh-boleh saja. Cuman ya sesekali perlu ditinggalkan sehingga tidak dianggap sesuatu yang wajib dibaca ketika dalam keadaan sujud. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Umu Abdurrahman dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya untuk Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan melalui telepon kembali. Baik. Terputus, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan Ustaz, bagaimana caranya memberikan pujian yang seimbang dan membangun tanpa menimbulkan efek negatif pada orang yang menerima pujian Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada beberapa hadis yang membolehkan, ada beberapa hadis yang melarang memuji seseorang depannya. Kita kembali kepada sifat orang itu. Karena ketika kita akan memuji seseorang, ya, kemungkinan besar kita sudah mengenal orang itu. Kita sudah tahu orang ini, sifatnya, wataknya, ya, atau hal-hal yang lain yang ada pada orang tersebut. Maka apabila kita melihat orang ini, jika dipuji, dia tidak tertipu dengan pujian itu, maka insya Allah dibolehkan. Pujiannya pun jangan kemudian dibuat-buat. Ya, karena ada orang yang memang sengaja. Ketika dia tahu si fulan ini sedang dipuji, itu malah semakin diangkat orang itu sampai orang itu lupa dirinya. Nah, ini tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Ya.
Ya, jadi kalau demikian tidak boleh. Tapi pujian sewajarnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya, misalnya masya Allah antum telah berhasil melakukan ini. Ya, semoga Allah menerima amal ibadahnya, ya, atau pekerjaannya. Nah, jadi yang sewajarnya, jangan sampai berlebihan, ya, sehingga membuat orang yang dipuji itu tertipu dan terperdaya. Apalagi pujian itu, ya, naudzubillah, yang diucapkan tidak ada pada orang itu, tapi sengaja dia untuk menyanjung orang itu, atau untuk dia mendapatkan sesuatu dari perkara-perkara duniawi, ya. Kemudian disebutkan hal yang tidak ada pada orang itu. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Jadi pujilah sewajarnya, ya, sambil mendoakan orang itu semoga berkah pekerjaannya, semoga bumi keberhasilannya, ya. Jadi kita boleh memuji tapi pada batasnya, dan kalimat-kalimat yang tepat, kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan berlebihan. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali. Ya, kami persilakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di Pamekasan, Ustaz. Di Pamekasan, silakan. Madura. Begini Ustaz, sebetulnya masalah salat Jumat, Ustaz. Apakah memang diperbolehkan kalau hari Jumat itu di dalam salat Jumat tidak sampai 40, tidak bisa mengerjakan salat Jumatnya, harus mengerjakan salat duhur gitu. Apakah ada nas dan ayatnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, yang ditanyakan oleh Bapak, ya, dari Pamekasan yang bertanya, pada hakikatnya ini ada khilaf di antara ulama, ya, ada perbedaan pendapat dari ulama. Kelihatannya yang dipakai oleh di masyarakat kita itu mazhab Syafi'i, yang cenderung, ya, atau Syafi'iyah, yang cenderung berpendapat bahwa sholat Jumat tidak diadakan kalau kurang dari 40 orang. Ya. Ini mungkin yang berlaku di sebagian daerah di negeri kita. Ya. Padahal masalahnya masalah khilafiyah. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh di bawah itu. Ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan di bawah angka 40. Ya. Maka wallahu a'lam, menurut kami, ya, kalau memang, jadi permasalahan masalah ikhtilaf ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang jumlah jamaah Jumat. Ya. Nah, kecenderungan, ya, dari Syafi'iyah memilih yang 40 ini. Ya. Padahal sebetulnya di bawah itu pun boleh, selama itu sewajarnya. Ya, kalau 2 orang ya tidak ada Jumatan. Ya, 3 orang, misalnya 1 khotib, 1 muadzin, ya, 1 makmum, ya, itu sebaiknya tidak usah ada Jumatan. Ya. Tapi ya mungkin di atas itu, ya, misalnya 20-an, 30-an, itu sebagian ulama, sebagian mazhab masih membolehkannya. Ya, masih membolehkannya. Maka menurut kami, wallahu a'lam, apabila misalnya di tempat yang Bapak tinggal, ya, ada ada jamaah yang kurang dari 40, ya, itu sebaiknya mungkin bisa dimusyawarahkan secara pengurus yang ada di masjid itu, apakah kita adakan Jumatan atau tidak. Ya, itu apa yang alternatif kedua, ya, misalnya ada yang tidak sepakat adakan Jumat, ya, Jumatan, karena misalnya tidak sampai angka tersebut, ya mungkin bisa cari masjid-masjid yang lainnya untuk mengadakan sholat Jumat. Namun apabila bisa dimusyawarahkan, misalnya ada 30 orang, ya, ada 30 orang di masjid, ya, maka dimusyawarahkan saja, ya, supaya kalau memang mereka sepakat, ya, karena mengambil pendapat sebagian ulama yang lainnya tentang boleh Jumatan, ya, kalaupun mereka lakukan, insya Allah tidak mengapa, ya, insya Allah tidak mengapa, ya. Namun apabila ini perlu juga pertimbangan, ini terjadinya perselisihan, terjadi ikhtilaf, terjadi pertikaian gara-gara ini, maka sebaiknya kita
keluar dari khilaf. Kita jangan sampai, karena kita kaum muslimin harus menjaga ya satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus menjaga hubungan baik antara sama kaum muslimin. Jadi menurut saya wallahu a'lam, apabila di satu masjid ada kurang dari 40, silakan dimusyawarahkan ya, karena bisa jadi mereka ingin mengambil atau mengikuti mazhab yang lain, silakan. Ya, itu pendapat kami wallahu taala a'lam. Ya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk Bapak yang berada di Pamekasan. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Ustadz. Ya, silakan Umu Istiqomah. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya. Untuk larangan potong kuku dan rambut di Idul Adha yang mau kurban, itu batasannya sampai kurban dipotong atau sampai hari tasrik, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan Umu Istiqomah, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang apa yang ditanyakan oleh ya, Ibu Istiqomah ya di Bekasi, itu seorang yang akan berkorban ya. Jadi ini orang yang mempunyai hewan korban ya, itu yang dilarang. Dia memotong kukunya, rambutnya. Kapan batasannya? Batas boleh dipotong yaitu setelah hewan korbannya disembelih. Setelah hewan korbannya disembelih, baru dia boleh memotong kukunya, kemudian atau rambutnya, itu setelah hewannya disembelih. Kalau disembelih ya misalnya pada tanggal 10 Zulhijjah, ya berarti dia cari informasi apakah hewannya sudah sembelih apa belum. Kalau sudah sembelih, silakan potong kukunya, ya, atau rambutnya. Tapi kalau belum disembelih, misalnya, Bu, ternyata hewan ibu disembelih nanti tanggal 13, ya, karena banyak hewan yang disembelih. Maka ya nunggu, ya. Orang yang mempunyai hewan itu nunggu. Ya. Adapun yang tidak mempunyai hewan itu boleh motong. Contoh begini. Karena dianjurkan atau bahwa menyembelih satu ekor kambing itu mencukupi atau mewakili satu keluarga, meskipun banyak keluarga itu. Ya. Sekarang si ayah beli kambing, berarti yang dilarang motong kukunya itu mulai tanggal munculnya hilal Zulhijjah, itu hanya sang ayah saja. Adapun istrinya boleh, anaknya boleh, ya, tidak mengapa. Yang dilarang itu yang mempunyai kambing itu. Kalau ada 7 orang, mereka bersepakat untuk membeli seekor sapi, ya. Maka yang 7 ini yang tidak boleh memotong kuku mereka, ya, atau rambut mereka sampai hewan mereka disembelih. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi sampai hewan mereka disembelih, baru kemudian ya dibolehkan memotong kuku mereka atau rambut mereka. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pertanyaan dari Ummu atau Ibu Istiqomah merupakan pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu juga kami ingatkan bahwa kita sekarang ini berada pada bulan-bulan haram, ya, kurang lebih 1 minggu lagi, ya, 1 pekan lagi insyaallah kita memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Maka marilah kita menyiapkan ya diri kita, ya mental kita, hati kita untuk memperbanyak dan meningkatkan amal-amal soleh, terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, karena ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berdoa, mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Demikian kami nasihati pada semuanya terus belajar dan menuntut ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, semoga kita semuanya istiqamah. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Afrullahu Ta'ala, yang telah menyampaikan materi di pagi hari ini serta juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau dan memulaskan kami beliau di sana. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan juga untuk rekan-rekan kami yang berada di Surabaya dan di Al-Imam Center Studio, dan juga rekan-rekan kami di Roja TV Celengsi serta Radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk menyajikan acara-acara yang penuh dengan manfaat ini untuk kaum muslimin, insyaallah. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan juga untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja semuanya yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan akhir kalam kami mohon undur diri dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan yang kami hadirkan. Mohon dibukakan pintu maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, insyaallah. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu